Oke, selamat siang semua. Nah, hari ini kita akan membahas dua materi topik. Materi hari ini adalah komitmen dan baptisan air gitu ya. Jadi ada dua yang akan kita bahas. Dan besok kita akan ngebahas tentang identitas diri ya. Identitas diri. Setelah itu kita stop dulu dan kita libur dulu. Nanti baru kita lanjut lagi. Mungkin antara menjelang tahun baru gitu nanti kita cari 2 hari. Atau after setelah tahun baru kita cari 2 hari gitu ya. Intinya materi tinggal dikit lagi. Jadi buat kita paling nggak kita udah ngerti nih pegangannya dan sebagainya. Nanti kalau ditanya, coach ada level 2 tergantung sih. Level 2 tergantung teman-teman mau sebenarnya secara materi sebenarnya udah lengkap, tinggal materi kedua biasanya pengembangan yang lebih dalam. Kalau level 2 tuh lebih ke arah bagaimana kita ngebantu orang sih, ngebantu orang, develop orang, menyelamatkan orang, lebih ke sana sih, lebih ke sana ya, lebih advance aja. Di sana nanti di level 2 juga kalau level 2 ngebahas sampai keuangan, ngebahas pernikahan, itu ngebahas ke sana ya. Tentang kenapa doa nggak dijawab, lebih ke sana sih kalau yang kedua ya. Lebih fokusnya ke lebih dalam lagi gitu ya untuk bahas. Nah, termasuk beberapa teknik-teknik doa dan sebagainya nanti dibahas di dalam sana. Ya. Jadi kita bahas yang sekarang adalah berkaitan dengan komitmen. Komitmen aja ya. Kita bahas dulu komitmen dulu. Oke. Nah, di dalam komitmen ini kita akan berbicara apa? Nah, kita bicara pertama komitmen dalam arti cinta kita hanya kepada Allah. Jadi kita tidak menduakan Allah, kita hanya fokus kepada Allah. Jadi kalau di Keris kita ngebahasnya komitmen, kalau di Rema akan berbicara mengenai disiplin rohani gitu ya. Karena disiplin rohani itu artinya sebenarnya gini ya. Kalau pengertian disiplin rohani, suka maupun gak suka, enak maupun gak enak, ya harus dilakuin. Itu disiplin gitu ya. Lagi mood gak mood baca Alkitab, ya tetap harus baca. eh Apa istilahnya sama kayak saya gitu ya. Saya lagi program diet, makanan itu enak nggak enak, ya harus saya makan gitu loh. Karena disiplin. Saya lagi capek, saya olahraga nggak olahraga, saya harus olahraga gitu. Nah itu yang gambarannya, itu artinya disiplin. Nah kalau di sini dibahasnya adalah komitmen. Nah komitmen kita kepada Tuhan supaya kita mendekatkan diri kepada Bapa intinya. Mau dalam kondisi suka maupun duka, lagi mood nggak penting gitu ya. Itu gambarannya. Kita tetap fokus kepada Bapa. Nah gitu ya. Kita masuk lebih dalam. Jadi Lukas 14 ayat 25 sampai 26 ya, firman-Nya berkata, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya dan ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudara-saudara lakinya dan anak perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, membenci di sini bukan berarti dia membenci hate gitu ya. Sama seperti di dalam cerita tentang Yakub dengan Esau, seakan-akan Tuhan membenci Esau, bukan, tapi Tuhan lebih memilih Yakub dibandingkan Esau, gitu loh gambarannya. Nah, kata membenci ini tidak ada, makanya kenapa kalimat membenci ini bukan membenci, tapi artinya lebih memilih, lebih menyukai, lebih suka dan sebagainya. Begitu juga ketika kita bicara mengenai prioritas. Kemarin kita udah bahas tentang prioritas kan. Prioritas pertama Tuhan gitu kan. Prioritas kedua baru pasangan. Prioritas ketiga berarti kan ke ke apa anak-anak gitu ya. Berikutnya adalah pekerjaan, berikutnya adalah pelayanan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ini juga sama. Konteksnya ini dijelasin bahwa kita harus lebih memilih Tuhan dibandingkan orang tua kita, lebih memilih Tuhan daripada pasangan kita, anak-anak kita dan sebagainya. Jadi ketika kita misalnya bangun pagi, yang jadi pertanyaan adalah mana dulu yang kita dahulukan? Jangan-jangan bukan pasangan kita, bukan anak kita, tapi malah handphone kita yang menjadi utama. Nah, itu gambarannya. Jadi mana yang kita utamakan dalam hidup? Kita mau ngeliat yang mana yang difokuskan. Nah, membenci ini juga metafora bahwa sebuah perbandingan. Dan kenapa pernikahan hancur? Biasanya pernikahan hancur karena mereka hanya fokus mengasihi diri sendiri. Makanya kenapa kayak contoh kemarin ada artis terkenal yang juga baru cerai sama istrinya, dia bilang, nggak bisa dong, istrinya harus berubah, baru kita berubah. Dan nggak bisa begitu, itu fokusnya kepada apa? Diri sendiri, makanya kenapa terjadi perceraian. Nah, sedangkan fokus kita, bukan juga fokus kita malah kepada Yesus, kita fokus pada Yesus.
Pernikahan rumah tangga yang bisa jadi pertengkaran dan sebagainya karena kita tidak fokusnya kepada Yesus. Bukan pelayanan, saya ulangi lagi. Bukan pelayanan. Tetapi kita datang kepada Yesus, kita datang kepada Dia dan memakai kacamata Yesus. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh yang gampang sederhana. Saya dengan istri saya. Ketika saya terjadi pertengkaran dengan istri, bisa nggak saya memandang istri saya? Saya ulangin. Saya memandang istri saya memakai kacamata Yesus. Saya ulangi lagi ya. Memakai kacamata Yesus. Pertanyaan menarik. Istri saya katakanlah gitu ya, lagi uring-uringan. Dia lagi uring-uringan, dia lagi kesel dan sebagainya. Saya pakai kacamata seorang Antonius Arif, seorang suami yang gak ada hubungan sama Tuhan dan sebagainya. Maka saya ngelihatnya, gila, lu kira gue gak capek? Gue juga lagi capek lagi, gue juga kerja, gue capek. Ego, ngeliat dari sini kan? Gue juga capek. Ngeliatin sikap lu kayak gitu, itu enggak banget buat gue. Ya, emang lu aja yang capek, gue juga capek. Karena ngeliat dari kacamata saya. Tetapi kalau Arif memakai kacamata Yesus, ketika melihat istri saya lagi uring-uringan, maka apa kira-kira jawabannya saya? Nggak mungkin saya mengatakan, gue capek. Bukankah kacamata Yesus ngeliatnya? Ih, kasihan nih anakku ya. Kasihan dia uring-uringan. Kayaknya mungkin dia lagi sedih deh. Mungkin dia lagi ada gunda gulana. Mungkin dia ada problem. Ya, coba gue tanya. Karena gue pasti akan berkorban buat lo. Karena gue naik di atas kayu salib cuman untuk lo. Supaya lo bebas dari semua masalah ini. Nah, itu kacamata Yesus. Nah, inilah gue mulai sadar bahwa ketika istri saya ketika dulu terjadi pertengkaran, saya memakai kacamatanya, istri saya sampai ngomong gini, kenapa kalau setiap berantem, dulu mata lu penuh kebencian? Karena kacamata yang saya pakai bukan kacamata Yesus. Kalau yang saya pakai kacamata Yesus, saya melihat dari sudut itu, saya akan melihat dari sudut kacamata Yesus. Bagaimana dengan orang tua kita yang marah-marah? Kita juga memakai kacamata Yesus. Kasihan ya, hatinya belum dia belum bertemu dengan Yesus. Kasihan ya, dia belum mengerti tentang memahami tentang Injil. Sudutnya adalah kasih. Begitu juga ketika ada orang problem. Apakah Yesus memandang mereka sebagai kebencian? Tidak. Karena mereka akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang Yesus. Begitu juga anak-anak dan sebagainya. Bisa nggak kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Yesus? Itu dulu yang pertama kalau kita ngelihat dari sebuah perjalanan hidup kita. Bukan apa-apa kita main langsung benci, kesel dan sebagainya. Nggak, tapi ngelihat nggak? Nah makanya kenapa kalau kita melihatnya dari kacamata kita, udah pasti cerai. Tapi kalau melihat dari sudut pandang Yesus, maka kita mulai berpikir, iya ya, dia lagi kasihan juga ya, dia lagi problem ya. Maka kita ngeliat dari kacamata Yesus ya. Nah lanjut. Nah, kebanyakan kita di dunia, kita diajarkan mana? Diajarkan untuk fokus kepada dunia. Nah, saya jelaskan dulu di Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seseorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Nah, ini ada yang menarik ya. Ayat 58 di gereja tertentu mengatakan bahwa Yesus nggak punya rumah. Padahal kita tahu Yesus rumahnya ada. Yesus punya rumah. Ya, Yesus punya rumah. Bahkan kalau pernah ke Tanah Suci, Anda akan menemukan rumahnya Yesus. Jadi house of Jesus gitu loh. Jadi banyak orang yang suka salah paham mengenai kalimat yang diucapkan Yesus. Kenapa mendadak sekonyong-konyong Yesus mengatakan bahwa dia seakan-akan kayak nggak punya rumah? Tidak, kita perhatikan di ayat berikutnya. Jadi ketika ada orang bilang, gue mau ikut kemana lu pergi, dia kayak Yesus ngomong, yakin lu mau ikut gue kemana pergi? Gue gak punya rumah loh. Kayak orang kayak bercanda gitu ya, kayak ngomong, sorry nih gue lagi nggak punya duit, padahal punya duit gitu. Jadi kayak ngomong, gue nggak punya rumah loh, kayak gitu ya intinya ya. Maka orang itu berkata, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutilah aku. Ya, lalu ia berkata kepada seorang yang lain. Kan aneh. Jadi ada orang, ada seseorang malah Yesus ngomong, lu yakin mau ngikut gua nggak punya rumah loh. Tapi lucunya dia ngomong, Yesus ngomong kepada orang lain.
Dia bilang, ikutlah aku. Kok lucu ya? Ya, ini ada indikasi. Yang satu mungkin dia fokus sama dunia, fokus dengan harta. Karena saya dapat informasi juga saya temukan Yudas salah satu alasan dia ikut Yesus karena dia pengen kaya raya. Karena Yudas itu pengen kaya raya, dia adalah seorang bendahara, dia pengen dapat duit lebih banyak. Makanya kenapa Yudas juga melipat uang gitu loh. Nah gitu ya. Jadi dia pakai cara itu. Makanya Yesus tanya, lo yakin mau ikut gua? Gua nggak punya apa-apa loh. Tapi lucunya Yesus juga berkata kepada orang lain, bilang ikutlah aku. Lucunya ketika ada orang yang diajak, yo ikut gua, orang itu malah ngomong, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, ini saya jelasin. Apa konteksnya? Kok bisa nguburkan bapaknya? Saya kasih gambaran. Di sini gambarannya artinya adat Israel adalah kalau orang sudah mati itu tidak dimasukkan ke dalam goa. Setelah dimasukkan ke dalam goa itu bukan penguburan terakhir. Nanti ada penguburan lagi berikutnya. Jadi penguburan pertama di dalam goa, setelah itu ada penguburan lagi berikutnya. Makanya kenapa dibilang dia mau menguburkan kembali. Jadi artinya orang tuanya sudah meninggal. Tapi dia bilang orang tua sudah meninggal, itu belum dikubur. Dia bilang kalau nggak salah sampai saya lupa ya, kalau nggak salah 1 tahun apa berapa lama itu mesti menunggu lagi untuk baru dikuburkan. Tapi makanya dengan santai Yesus bilang biarkanlah orang mati menguburkan orang mati gitu maksudnya. Ya udah, orang udah mati juga kok. Ya biarkan orang mati menguburkan orang mati. Tapi yang paling penting adalah kamu jangan fokus dengan tentang orang tuamu yang sudah mati atau fokus kepada orang yang hidup di dunia, tapi fokuslah, pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kerajaan Allah di mana-mana. Di mana-mana itu bisa macam-macam. Seorang ibu bukan berarti dia nggak mengajarkan kepada orang anak. Enggak. Ibu pertama kali mengajarkan firman kepada siapa? Anak-anaknya. Yang kedua kepada saudara-saudara sekitarnya. Dia sudah menyebarkan Injil. Tanggung jawab seorang ibu kepada anaknya adalah bagaimana mendidik anaknya tersebut mengenal Yesus, mengenal Tuhan. Ibu juga bekerja loh, bukan nggak bekerja. Gitu juga ya. Bapak sifatnya adalah memberikan pendidikan disiplin. Kalau seorang ibu memberikan kasihnya, bapak memberikan disiplin, ya keuangan dan sebagainya. Itu tugasnya orang tua tuh yang untuk melakukannya. Dan tugas orang tua juga menjadi pemimpin di dalam rumah tangga supaya untuk mengajak anak-anaknya beribadah. Sayangnya banyak suami-suami yang tidak melakukan itu. Gitu ya, dia merasa bahwa itu tugasnya istri 100%, enggak gitu juga ya. Dan menarik berikutnya lagi. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamit dahulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Alias, saya mau bertobat, tapi nanti ya, tunggu saya udah tua dulu. Dan Yesus mengatakan, enggak. Orang yang seperti itu tidak layak untuk kerajaan Allah. Karena dia masih memikirkan fokusnya kepada dunia. Bukan fokus kepada Allah, bukan fokus pada panggilannya, tapi fokus kepada dunia. Ini yang makanya kenapa sering banget orang mengalami hal yang sangat sulit. Ya, sangat sulit, pakai alasannya banyak dan sebagainya. Ya, ini gambarannya ya. Lanjut. Kenapa kita gagal? Lukas 8 ayat 13 sampai 14. Yang jatuh di tanah berbatu ialah orang, ini saya ceritakan konteks saya dulu, jadi nanti saya baca firmannya. Jadi di Lukas ini, Lukas maupun di Markus gitu ya. Kalau Markus itu kalau salah Markus apa Matius? Markus kalau nggak salah. Markus 4 itu ngebahas tentang tabur tuai, jadi menabur. Jadi Tuhan tuh ada cerita bagaimana dia menabur sesuatu. Ada yang menabur di tanah berbatuan, ada tanah bersemak belukar, ada yang di tanah yang subur dan sebagainya. Nah, ini gambaran yang menarik gitu ya. Di dalam gambaran tersebut saya mendingan baca aja langsung nih firmannya. Jadi biar saya lebih enak, lebih srek kalau kita baca langsung di Markus ya, sebentar ya. Ini ayat yang menjadi utama yang dipakai oleh Andre Womack dalam pengajarannya. Ya, dan kita baca pelan-pelan ya. Nanti di sini asik nih. Ini sama konteksnya. Kalau Lukas kalimatnya sepotong, tapi yang lengkapnya di Markus ya. Pada suatu kali, Yesus mulai mengajar di tepi danau.
Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh. Lalu ia duduk di situ, sedangkan semua orang banyak di darat, tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, dengarkanlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu, menabur sebagian benih jatuh ke pinggir jalan. Lalu datang burung dan memakan sampai habis. Ya, perhatikan baik-baik ya. Menabur benih, jatuh di pinggir jalan, burung datang, makan habis. Sebagian jatuh di tanah berbatu, yang tidak baik tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian besar lagi jatuh di tengah semak, duri, lalu makin besarlah semak itu, dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya, dan berbuah, hasilnya ada yang 30, 60, 100 kali lipat. Dan katanya, siapa yang punya telinga mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, nah ketika itu ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Perhatikan baik-baik. Ini kata kuncinya. Jadi, waktu dulu ada para ilmuwan dan para arkeolog berusaha memahami apa tulisan di Mesir. Tulisan di hieroglif Mesir atau tulisan di piramid Mesir, banyak yang mereka tidak mengerti apa arti tulisan itu. Nah, sampai akhirnya ada seorang arkeolog menemukan yang namanya batu Rosetta atau Rosetta Stone. Rosetta Stone itu rupanya adalah kunci untuk bisa memahami apa arti tulisan itu. Dan gara-gara Rosetta Stone, maka seluruh tulisan-tulisan hieroglif bisa dibaca dan dimengerti dan dipahami. Apa konteksnya dalam firman ini? Firman Markus 4 ini adalah batu Rosetta atau Rosetta Stone, yaitu adalah batu yang menafsirkan seluruh isi firman kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi kalau kita baca Markus 4 ini dengan baik, maka kita bisa mengerti semua perumpamaan-perumpamaan lainnya. Jadi Markus 4 ini makanya kalau di Andrew Womack dimasukin di materi pertama ketika baru masuk kelas. Supaya kita belajar, karena kita biar bisa paham. Nah, makanya ketika saya sharing ini nanti, tolong teman-teman baca ulang. Karena nanti Anda akan menemukan baca apapun, nanti firman lucunya Anda jadi ngerti. Semuanya jadi ngerti. Gitu ya, lanjut. Supaya, jadi ingat ya, kepadamu, murid-murid, telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tapi pada orang di luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Artinya, orang dari server agama sebelah itu mau baca Alkitab sampai jungkir balik, mereka juga nggak bakal ngerti. Makanya mereka punya persepsi yang salah karena nggak ngerti isinya. Kuncinya ada di Markus 4. Kalau dia ngerti Markus 4, maka ngerti semua. Wajar mereka punya problem, gitu ya. Jadi makanya kenapa kita yang sudah kenal Yesus ketika kita diajari firman, kenapa kita nggak langsung ngerti juga? Kenapa kita nggak ngerti? Sebentar ya. Ini teriak-teriak nih orang, sebentar. Sebentar ya, saya tutup jendela sebentar. Saya nyalain AC sebentar. Maklum soalnya, Tuhan yang mereka budak soalnya. Jadi mesti teriak. Iya, Tuhan yang mereka budak soalnya, Bu. Jadi makanya agak-agak ini. Jadi perlu teriak pakai kencang-kencang. Ya, lanjut. Jadi maka ketika kita memahami ini, kita jadi gampang nih memahami firman. Kita gampang banget paham. Jadi tolong nanti dibaca ulang. Setelah dibaca ulang, nanti Anda dapat sesuatu dari ayat ini, gitu ya. Dari seluruh ayat ini kamu ngerti, Anda akan ngerti. Kita lanjut ya. Jadi makanya
Walaupun kita sudah jadi pengikut Yesus, saya ketika sudah dibaptis sejak SMP, baca Alkitab juga nggak ngerti. Saya baru ngerti baca Alkitab itu setelah mengerti tentang Markus 4 ini gitu loh. Saya sampai beli buku banyak banget tuh, khususnya tentang pengertian perkataan-perkataan Yesus yang tidak mudah dipahami. Waduh, banyak banget bukunya. Saya baca, tetap juga gua nggak ngerti gitu loh. Karena jawabannya sebenarnya ada di Markus 4. Kalau Markus 4 Anda paham, Anda akan paham semuanya. Lanjut ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Itu bener kan? Gimana kita bisa ngerti? Inilah batu rosetanya. Penabur itu menaburkan firman. Berarti perhatikan, penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu taburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datang iblis dan mengambil firman yang ditaburkan di dalam mereka. Iblis itu berarti burung. Ya, jadi kita terjemahkan dari sini ya. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur firman. Kita baca itu ya. Pada waktu ia menabur firman, sebagian firman jatuh di pinggir jalan. Lalu datang iblis memakannya sampai habis. Gitu ya. Jadi clearing dulu nih, pahamin dulu. Ya, menabur di pinggir jalan. Pinggir jalan pengertiannya adalah ini jalan, itu yang diinjak-injak orang. Kan jalan tuh kalau diinjak-injak lama-lama jalan tersebut kan jadi padat tuh. Nah, jalan yang jadi padat itu, benih itu ada di jalanan itu, yang diinjak-injak orang itu, padat. Gitu ya. Dan sebagian jatuh di sebelahnya, di tanah-tanah berbatu. Tanah berbatu gitu kan ya. Lalu benih pun dia tumbuh, sempat tumbuh, tapi karena tanahnya tipis, maka langsung habis. Kalau teman-teman masih ingat, waktu zaman kita masih kecil, kita pernah diajarin untuk menanam toge, menanam apapun lah, kita pernah disuruh menanam. Menariknya, kalau Anda tanahnya tipis, jadi kalau Anda menanam sesuatu tanahnya tipis, lucunya, itu tumbuhnya lebih cepat loh teman-teman. Langsung cepat keluar ke atas. Tapi kalau tanahnya dalam, itu lucunya, mereka nggak langsung naik ke atas, tapi turun dulu ke bawah. Jadi kata kuncinya adalah, kalau kita lagi tanam sesuatu, itu akarnya ke dalam dulu ke bawah. Kalau dia belum mentok, dia terus lagi ke bawah. Kalau udah mentok ke bawah, baru dia naik ke atas. Itu kata kuncinya ya. Nah, berarti pertanyaannya, kalau kita lagi menabur firman, jadi nabur firman nih. Nabur firman, ditaruh nih di tanah. Tanahnya dalam apa enggak? Tanahnya bagus apa enggak? Tanahnya gembur apa enggak? Kalau tanahnya nggak gembur, apa yang bakal terjadi? Dia turun ke bawah, terus naik ke atas. Kelihatannya kita suci. Makanya mungkin kalau bahasanya Nana, apa ya? Kasih mula-mula gitu loh. Karena tanahnya tipis. Karena tidak berakar dalam, maka kasihnya tipis. Kasih mula-mula kan jadi kesannya. Cuma sebentar, muncul. Kita mendadak bisa cerita kepada banyak orang tentang firman Tuhan, cerita kepada banyak orang dan sebagainya. Tapi tanahnya tipis. Sedangkan kalau tanahnya bagus, tanahnya dalam, maka dia akan berakar ke dalam, berakar ke bawah, kenceng, baru dia numbuh ke atas. Nah, itu yang terjadi. Bahkan saya menemukan bahwa bambu itu adalah tanaman yang tidak bisa langsung tumbuh. Bambu itu lama banget ditumbuhnya ke bawah dulu, baru naik ke atas. Makanya kalau ada angin kencang, dia digoyang-goyang, nggak goyang kan? Itu maksudnya. Makanya kalau kenapa diistilahnya kasih mula-mula tuh karena tanahnya tipis. Saking tipisnya, begitu dia naik ke atas, kena angin, buyar. Buyar gitu ya. Nah, itu nanti kita bahas tuh. Gimana tanahnya biar subur? Nanti kita akan bahas lebih dalam gitu ya. Lalu kita lihat dulu. Penabur itu menabur, oke ya, tadi udah. Oke, ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu. Ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan, penganiayaan karena firman, mereka segera murtad alias lupa. Begitu kita ikut retret sebentar, tanahnya nggak dalam. Oke, karena tanahnya nggak dalam, begitu nanti ada goncangan, ada masalah dalam kehidupan, kitanya goyang tuh. Habis itu lupa deh berdoa lagi. Kita lupa deh dengan Tuhan. Itu yang disebut kasih mula-mula gitu. Karena cuma hanya sementara. Karena jatuhnya kemana? Tanah berbatu. Makanya kenapa sangat ideal adalah setelah belajar firman ini pun Anda harus belajar lagi, harus baca lagi firman. Kalau nggak bisa.
gitu ya kalau kita mau tanam. Nanti cara tanam taburnya gimana? Nah, kita lihat. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak-semak duri. Itulah yang mendengar firman Tuhan. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akal hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, artinya apa? Ketika ditabur di semak duri itu sama dengan kesibukan dunia. Jadi ketika kita tabur firman-Nya, dimasukkan ke dalam tanah, karena kita sibuk sama tidak menggemburkan tanahnya, tidak membuat tanahnya masuk benar-benar bagus ke dalam, kita tidak siram dan sebagainya, kita lebih sibuk nonton sinetron, buka handphone, dan kita fokus kepada hal-hal dunia, keuangan, cari uang dan sebagainya. Bukan berarti nggak boleh cari uang ya. Makanya kenapa idealnya adalah Anda disiplin sehari minimal 2-3 kali gitu loh. Kalau saya minimal 2 kali gitu. Nah, yang penting kita naruh dulu nih. Nah, kita bikin tanahnya gembur. Gimana caranya? Nanti kita bahas lebih dalam. Lanjut ya. Jadi, karena ada tipu daya kekayaan, ngeliat ada bling-bling uang, akhirnya baca firman diabaikan. Ada janji temu dulu diduluin, bukan Tuhannya diduluin. Gitu loh ya. Nah, berikut ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah yang mendengarkan. Nah, ini kata kuncinya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan dan menyambut firman itu. Perhatikan, tanah adalah diri kita. Saya ulangi lagi. Tanah adalah diri kita. Firman, benih adalah firman. Tanah adalah kita. Hati, hati itu adalah tempat untuk menyambut firman tersebut. Berarti orang yang mendengar dan menyambut, mendengar, dia dengar, dia sambut, berarti dihidupi, maka ia akan berbuah. Berapa? 30, 60, dan 100 kali. Menariknya, saya pakai alat ukur. Antonius Arif orangnya punya logik gitu ya. Jadi ketika saya belajar firman, saya dalemin firman, saya sambut, saya dengan sukarela membaca firman, merenungkannya, mengingatnya, membayangkannya, saya ukur berapa omset saya. Ini saking gilanya saya itu, benar-benar. Omset saya naik 4,5 kali lipat. Saya hitung, baru 4,5 kali lipat, masih ada 30, masih ada 60, ada 100. Berarti belum. Terus saya lakukan. Saya lakukan dan saya lakukan dan saya lakukan. Jadi buat kita yang Anda baru naik, misalkan baru naik 10% atau baru naik 20%, termasuk juga kesehatan saya juga terjadi peningkatan yang luar biasa, itu menunjukkan bahwa firman-Nya saya dengar dan saya sambut. Jadi kalau kita nggak dengar, nggak disambut, maka sulit untuk bertumbuh 100 kali. Kalau Anda baru tumbuh 2 kali, masih ada kabar bagus. Karena paling dikit 30 kali lipat, paling dikit 60, ada sampai 100. Nah, itu kabar gembiranya. Nah, tanah supaya subur apa yang harus dilakukan? Tanah harus subur adalah dengan cara membaca firman, direnungkan bacaan tersebut. Maksud merenungkan seperti yang kemarin saya sharingkan ke Franz. Bagaimana cara baca, artinya apa, Tuhan berbicara apa kepada kita, itu merenungkan. Satu. Kedua, dihafalkan, diulang berkali-kali, maksud ayat itu apa. Bukan cuma dibaca ya. Allah memenuhi segala kebutuhanku menurut kemuliaan dan kekayaan dalam Kristus Yesus. Nothing. Tapi kita harus mikirin dulu. Saya serahkan segala kekhawatiranku kepadanya karena dia yang memelihara aku. Saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Apapun yang saya perbuat, saya diberbuat berhasil. Apa maksudnya? Saya ini kepala, bukan ekor. Saya diberkati di kota, diberkati di ladang. Apa artinya? Menghafal, nggak penting. Yang penting adalah merenungkan arti ayat itu apa buat kita. Ya, tubuh saya adalah bait Allah. Yesus tinggal di dalam saya. Barang siapa yang menghancurkan bait Allah akan dibalas dan sebagainya. Berarti kalau gitu saya jaga tubuh saya jaga kesehatan saya. Kalau iblis nyerang pasti Tuhan balikin. Kayak gitu. Itu benar kan? Dengan bilur-bilurnya aku sudah sembuh.
Apa arti ayat itu? Nothing. Kalau Anda cuma bilang dengan beliau-beliau aku sudah sembuh, nothing. Ingat ya, pengetahuan teologis, saya ulangi lagi, pengetahuan teologis atau ilmu teologis tidak membuat Anda dekat sama Tuhan. Yang benar adalah Anda semakin intim dengan Tuhan dengan firman-Nya, maka Anda akan bertumbuh. Itu kata kuncinya. Jadi, mau ayat apapun yang dibawanya, kita udah semakin clear. Ini loh yang mau dibawa message di dalam firman tadi. Jadi gambaran pas cuma menjelaskan bahwa fokus padanya atau fokus pada firman. Apakah di dalam firman ada krisis? Di dalam Allah, dalam kasih tidak ada ketakutan. Oh, berarti nggak ada ketakutan. Itu yang saya imani. Selesai. Ya kan? Nah, makanya kita bisa belajar banyak gitu loh. 1 Korintus 16 ayat 19 sampai 20. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah, mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya, sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Jadi maksudnya kita milik Allah. Kita ini milik Allah, gitu ya. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Di sini tolong jangan dipelintir. Jadi maksudnya Anda bukan berarti sejak Anda memahami ayat ini Anda bukan tidak mencari uang. Tidak, Anda tetap mencari uang. Kenapa uang itu kita yang menjadi masternya si uang, bukan uang yang mengendalikan saya. Jadi saya bisa dengan uang itu saya mau ngasih ke siapa, saya mau berikan ke siapa, bebas gitu loh. Untuk kerajaan Allah. Kenapa? Ini cerita dari salah satu sahabat saya, Fiona, cerita ke saya. Dia bilang, dulu dia dekat dengan satu pendeta. Dan Fiona waktu itu adalah orang katanya, kalau nggak salah saya ingat ceritanya, mudah-mudahan nggak salah, Fiona itu dia dekat dengan satu pendeta. Pendeta ini begitu takut untuk menunjukkan tentang bahasa roh dan apapun yang dalam firman. Karena dia takut ditinggal oleh jemaat. Kan banyak tuh ya ada pendeta-pendeta kayak gitu. Suatu ketika nggak tahu kenapa Fiona tuh kayak dapat dorongan gitu ya. Waktu itu Fiona juga keuangannya waktu itu masih belum bagus gitu ya. Tapi terus kemudian dia dapat dorongan, dia udah ngumpulin uang, dan dorongan itu dibilang bahwa dia harus menyumbang ke salah satu pendeta. Pendeta itu yang dia kebetulan gerejanya udah ditinggalin sama Fiona. Karena menurut Fiona ini pengajarannya makin lama, padahal pendetanya bagus, tapi dia tidak mengikuti apa kata Injil. Jadi dia mau ikutin dengan cara ketakutan dia. Dan menariknya, ini yang menariknya. Fiona itu disuruh menyumbang sekian, kayaknya gede ya. Feeling saya sih kayaknya di atas 5, kayaknya mungkin sekitar 10 atau 20 juta mungkin, saya nggak tahu berapa. Dan Fiona nggak pernah mau ngomong angkanya berapa, tapi Fiona akhirnya menyumbang. Dan ini yang menarik. Ketika dia sumbang, tahu apa yang terjadi? Pendetanya berubah loh. Pendetanya berubah. Dan memang benar, dia butuh uang. Pendeta itu butuh karena gereja itu katanya ada biaya-biaya yang sudah tertunggak yang belum bisa dibayar. Dan ketika Fiona kasih uang itu, dan ini yang terjadi. Pendeta itu akhirnya join di komunitas, kaitannya ya, saya nggak tahu bener apa nggak. Join di komunitas BBL pagi. BBL artinya berbahasa lidah ya, berbahasa lidah atau bahasa roh. Nah, ini yang menarik. Akhirnya pendeta tersebut setelah tersadarkan baru terjadi perubahan. Makanya Fiona bilang, tahu nggak kok, dia bilang gini, kalau kita dikendalikan uang, maka kita nggak mungkin ngasih uang gede segede gitu loh kepada pendeta. Ngapain, orang gue juga butuh duit kok. Waktu itu Fiona belum punya kafe tuh. Nggak mungkin lah, gue ngapain, gue ngasih uang, gue juga butuh duit kali, dibilang gitu kan. Tapi Tuhan nyuruh, ya udah gue lakuin aja. Nah, ketika dia lakukan, dia sumbang. Ini yang menarik. Pendeta itu berubah loh. Makanya dia bilang, jadi kok, kalau lu ada duit banyak, itu sebenarnya lu bisa mengubah orang yang nggak mau berubah jadi berubah. Saya bilang, iya juga, bener juga ya. Kalau kita punya uang, kita punya kuasa. Saya lagi, kalau kita punya uang, kita punya kuasa. Tinggal tergantung lu, mau kuasanya dipakai buat memperalat dari dunia, atau kuasa itu untuk mengubah orang supaya menjadi bertobat. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan mau juga kita berhasil. Bukan kita hidup di dunia pakai duit loh, nggak ada yang nggak pakai duit loh teman-teman. Jadi maksudnya adalah janganlah kita dikendalikan oleh uang, tapi kita yang mengendalikan uang. Kita yang merubah keadaan. Bisa bayangin nggak? Kalau duit Anda banyak, Anda bisa
dengan santai, misalkan kayak contoh nih ada bencana, yang kita ada bencana di Sumatera. Kalau Anda punya uang yang dengan sangat banyak, Anda sumbang sekian banyak, apa yang bakal terjadi? Ya, kalau Anda tahu, masih ingat ada satu orang anaknya, bapaknya, dia Grace Tahir, kalau Anda pernah tahu, Grace Tahir yang punya Mayapada, rumah sakit Mayapada, itu kan bapaknya orang kaya tuh. Dato siapa yang namanya? Bapak itu kan pernah waktu ada waktu Mas ada Sri Tahir. Eh, sorry? Hatta. Siapa ya? Sri Tahir, ada Sri Tahirnya coach. Hah? Nggak jadi coach, nggak jadi. Ah, nggak, putus-putus oleh suaranya. Nah, jadi eh si bapaknya itu hebat banget tuh. Jadi waktu ada bencana alam di mana ya? Palu ya kalau nggak salah, atau mana ya? Kendari atau mana gitu ya. Yang ada tsunami dan sebagainya, itu dia bisa datang pakai pesawat, terus kemudian dia bisa nyumbang. Jadi pertanyaan menarik, kalau kita miskin nggak mungkin kita bisa begitu, nggak mungkin teman-teman. Jadi makanya kenapa itu yang dilakukan. Saya ambil contoh, hari ini ada teman-teman lagi komunitas bisnis kami bilang mereka lagi butuh apotik yang bisa ngasih harga diskon supaya obat-obatnya kita mau sumbangkan kirim ke Sumatera. Pertanyaan menarik, kalau kita nggak punya duit, kita nggak punya network, gimana cara itu bisa ngelakuin? Nggak bisa, orang nggak punya duit mana bisa ngelakuin perubahan pada dunia. Merubah hidupnya aja susah, boro-boro merubah orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan dapat gambarannya. Nah kita lanjutin lagi. Nah jadi di sini gambarannya, kalau kita fokusnya kepada dunia, maka itu musuh, kita musuh dengan Allah. Makanya kenapa kan mencari uang dalam konteks untuk kerajaan Allah. Jadi kita bekerja untuk kerajaan Allah. Jadi saya bekerja pun untuk kerajaan Allah. Nanti malam saya mengajar, kalau nggak salah ada 37 apa 38 orang peserta. Itu saya dapat uang dari sana, itu saya bekerja untuk Tuhan. Kenapa saya bekerja untuk Tuhan? Karena ketika uang tersebut saya dapatkan, saya mengajar mereka, kemudian saya develop mereka, kembangkan mereka, itu semua kembali buat karyawan saya dan sebagainya. Jadi gambarnya gitu ya. Kenapa? Karena istri saya juga di masa Natal ini mau bagi-bagi voucher buat karyawan gitu, bagi-bagi voucher dan sebagainya. Nah, itu gambarannya sederhana. Jadi artinya kita bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain kalau kita punya uang. Kalau nggak punya uang, gimana caranya kita bisa mau bagi kebahagiaan dengan orang lain? Ya, bahkan saya kasih gambaran gitu ya. Saya misal sharing di gereja manapun, bukan saya juga kadang saya tergantung ya. Kalau mama dia kaya banget dan sebagainya, saya akan terima PK-nya. Tapi kalau mama gerejanya masih kecil dan sebagainya, saya nggak mau terima PK tuh. Bahkan jangankan terima PK ya, saya pun masih nyumbang loh. Saya pun masih nyumbang. Istri saya masih nyumbang, masih ngebantu mereka. Jadi saya mau memberkati mereka, walaupun saya pun dipakai tenaganya, gitu ya. Jadi gitu gambarannya. Jadi kita bisa punya bayangan. Kalau semua kerajaan Allah kita bisa bantu, kenapa nggak kita bantu? Nah itu gambarannya. Ya, lanjut. Kita masuk berikutnya. Oke, udah habis berarti ya. Di materi ini berarti udah selesai. Yang mau dibahas tentang komitmen adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita punya hubungan dan fokus kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia, dan kita tidak fokus kepada hal-hal. Jadi kita apapun yang kita lihat sudutnya adalah Yesus. Apapun yang kita lihat pokoknya Yesus. Itu dulu yang pertama. Yang lain tinggal kita lakukan. Ingat ya, bukan pelayanan. Saya berkali-kali highlight. Jangan sampai ada orang, karena ada beberapa yang sering banget, kalau lu mau melayani Tuhan itu berarti lu udah Tuhan. No, 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 no. Nggak gitu. Kalau lu melayani Tuhan, tapi rumah tangga lu berantakan, itu bukan Tuhan. Kalau kalau lu hubungan sama anak lu berantakan, tapi karena lu pelayanan, itu juga nggak benar prosesnya gitu ya. Lu lagi diperalat itu nggak oke. Anda harus punya hubungan intim, baca firman, dekat dengan Tuhan. Itulah yang artinya pengertian Tuhan. Amin. Saya stop dulu. Oke, kita masuk yang kedua adalah berkaitan dengan baptisan, ya, di baptisan. Jadi kita bicara mengenai baptisan air. Nah, kemarin kalau nggak salah Bu In sempat nanya tuh, kalau nggak salah singkat saya. Eh, apakah baptisan air itu menjadi utama? Kalau saya jawab, katakan tidak. Baptisan itu cuman sebagai contoh atau sebagai penanda bahwa dia sudah jadi pengikut Yesus. Penanda buat manusia, bukan penanda buat di atasnya. Karena yang kemarin gue memberikan pernyataan bahwa Paulus tidak pernah melakukan satu kali baptisan, tidak pernah.
Jadi gitu ya. Tapi Paulus melakukan orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iya dia melakukan itu. Dan lucunya, menariknya, malah yang melakukan pembaptisan malah beberapa murid-murid yang lain di bawahnya, atau malah ada beberapa orang-orang yang melakukannya gitu ya. Jadi bukan, bahkan Paulus pun tidak gitu loh. Nah, jadi gambaran gini. Percaya kepada Yesus. Kisah 10 ayat 43. Yang percaya kepada Yesus mendapat pengampunan dosa. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saya ulangi lagi. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi kita sudah diampuni ketika kita percaya kepada dia, dosa kita diampuni. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pertanyaan menarik kan? Jadi kalau kita baca, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti kalau dibaptis doang bisa selamat? Enggak. Dari pernyataan ini mengatakan siapa yang, jadi ada dua kalimat. Siapa yang percaya dan siapa yang dibaptis baru diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya dihukum. Berarti kalimat percaya menjadi bagian yang penting setelah baptisan. Ini dulu gambarannya di Markus 16 ayat 16 ya. Lanjut berikut lagi. Jadi baptisan persyaratan. Jadi Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Jadi kita menerima karunia Roh Kudus setelah after dibaptis. Saat itu roh kita yang kemarin pakai dua teori, Roh Kudus itu jadi ada di pada kita, ada di dalam kita, ya. Kisah 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang lebih penting. Bagaimana kita membuat orang lain bertobat, kembali kepada Tuhan, dia dekat kepada Tuhan, itu kata kuncinya. Kisah 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi kata kunci yang paling penting tobat ya, bukan baptisnya, tapi tobatnya dulu yang paling penting. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Jadi kalau teman-teman gini contoh, saya kasih contoh lah. Semua teman-teman di sini, semua, Nana, Franz, Bu Iin, Jonathan, Bu Kristi, Susi, Bu Hana. Kalau ada orang, kemudian Ibu Hana kebetulan lagi di rumah sakit, kemudian ngobrol dengan seseorang, Bu Hana berhasil bisa mempertobatkan orang itu, kemudian Bu Hana ajak dia untuk cuma hanya mengatakan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu udah diterima saat itu juga. Nah ini kata kuncinya. Dan Bu Hana nggak perlu untuk meminta pada saat itu. Kalau misalkan sampai orang itu tiada, orang yang sudah ditobatkan sama Bu Hana, dia sudah langsung diterima. Jadi apakah perlu sampai dibaptis? Kalau dia sembuh dari sakitnya, kalau bisa dibaptis akan jauh lebih baik. Gitu ya. Jadi siapapun orangnya. Jadi bukan seorang pendeta yang hanya boleh membaptis. Tidak. Siapapun kita bisa melakukannya. Selama kita mengajak mereka, tolong ayat yang bagian bawah ini bisa dicatat karena ayat ini yang menjadi pegangan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Saya sampai hari ini sudah mempertobatkan orang cukup banyak. Bahkan sampai ada orang yang dari agama lain pindah ke agama kita. Makanya saya lakukan. Jadi lakukan itu. Jadi kita cukup hanya bacain dulu Roma 10 ayat 9 sampai 10. Dia ngikutin kita. Setelah dia ngikutin kita, maka orang itu sudah diterima. Begitu dia diterima, silakan abis itu hubungi para pendeta untuk melakukan baptisan kepada mereka. Itu ya kata kuncinya ya. Jadi Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau Anda percaya, ikuti kalimat saya. Biasa saya ngomong gitu. Yuk, sekarang kita ngomong. Saya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan saya percaya dalam hati saya. Kamu percaya nggak dalam hati? Iya, saya percaya. Nah, kayak gitu ya. Bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Jadi kalau kita bilang,
bahwa bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, bangkit dan naik ke surga. Yesus adalah Tuhan kita. Kamu percaya? Percaya. Udah, berarti dia sudah diselamatkan. Nah, pada saat itu Anda sudah mempertobatkan orang. Tinggal Anda mengajak mereka untuk dibaptis. Silakan. Itu kata kuncinya. Jadi nggak seharus kalau mama ngikutin aturan gereja, pasti pada bilangnya nggak boleh, harus pastor. No, no, no. Nggak gitu. Gitu ya. Karena kita tahu kata kuncinya di sini. Di sini tidak ada prasyarat bahwa dia harus jadi pastor dulu. Enggak. Karena siapapun orangnya bisa membaptiskan. Bahkan salah satu beberapa orang murid-murid Paulus yang dia cuma penata layanan gereja, penata layanan lucunya itu adalah sama dengan kayak dia yang nyiapin meja untuk meja perjamuan. Mereka membaptis loh dalam nama Yesus Kristus. Cuman hanya orang sekarang yang dibuat aturan makin sulit gitu loh. Bikin kayak gitu ya. Aturannya nggak segitu kayak gitu ya. Nah, berikut lagi. Jadi bukan baptisan yang menyelamatkan. Yakobus 2 ayat 18-19. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Jadi kata kunci yang mau dikasih gambaran bahwa bukan baptisan yang menyelamatkan, tapi Yesus yang menyelamatkan. Air nggak bisa ngapusin dosa. Nggak bisa. Tapi darah Yesus yang menghapus dosa kita. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kata kuncinya adalah dia harus menerima. Kata kuncinya tadi ya. Dia harus menerima bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah selamatkan. Jadi kalau Anda dalam kondisi sulit, Anda dalam kondisi misi, Anda dikirimkan misalkan ke Papua, mau dikirimkan ke lokasi manapun, Anda bisa mempertobatkan orang dengan mudah. Cuman hanya melakukan ini, dia sudah menerima. Ya, tapi ingat ya, percaya dalam hati. Nah, kita ngomong dalam konteks yang berbeda. Berarti coach, kalau saya juga mau meminta sesuatu kepada Tuhan, caranya gimana? Saya jawab, pakai Roma 10 ayat 9-10. Kalau jika kamu, kan ini kan disuruh ngomong apa? Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Maka pertanyaannya adalah ketika kamu mau dapat sesuatu yang luar biasa, kamu harus menyatakan firman Tuhan dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, maka apa yang kamu minta akan dikabulkan. Selama permintaan itu bukan untuk memenuhi hawa nafsumu, gitu ya. Jadi bukan untuk hawa nafsu, gitu ya. Nah, jadi gambarnya gitu. Nah, jadi di Kisah 22 ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Jadi apa syarat dibaptis? Jadi syarat dibaptis adalah, ya, ini kita lihat di ayatnya, Kisah 10 ayat 44-48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Kan harusnya logikanya nggak mungkin bisa turun dong. Orang belum dibaptis kok udah turun. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah menerima dia ketika orang tersebut mengaku dengan mulut dan hatimu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus bangkit dari kematian, maka dia sudah selamat. Makanya turun Roh Kudus. Padahal belum dibaptis. Ya, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Golongan tersunat maksudnya Yahudi. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan di atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang dengan air, sedangkan mereka telah terima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari bersama-sama dengan mereka. Pasti otomatis belajar. Di sini menunjukkan bahwa ketika kita udah mengaku, Roh Kudus turun. Berarti benar dong, kayak di awal. Bahwa Roh Kudus itu udah turun saat kita sudah mengaku. Nah ini, Kisah 2 ayat 38. Saat itu juga ketika kita mengaku kita sudah menerima Roh Kudus. Berarti pertanyaannya, di teman-teman semua udah ada Roh Kudus belum? Sudah.
Sudah ada, tinggal pertanyaannya aktif atau tidak. Kalau aktif itu karena Anda menggunakan karunia itu, Anda mempercayainya, maka karunia Roh Kudus membimbing kita. Jadi kata kunci yang mau saya bawa di sini adalah kita percaya di level ini apa enggak. Kalau kita percaya di level ini, maka orang tersebut sudah diselamatkan. Dan saya yakin Bu In juga udah kejawab ya pertanyaannya. Saya tunjukkan semua ayatnya. Itu aja yang mungkin saya akan bawakan. Amin. Silakan.